Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini jumpa lagi dengan Jomblang Coffee. Kita berada di kebun Pak Solihin Jambon, di mana di kebun ini sering ada kunjungan atau pelatihan terkait kopi dan proses sampai mungkin hulu sampai hilir, bisa dikatakan seperti itu. Jadi nanti teman-teman bisa ke sini ketika mau lihat atau mau belajar terkait perkopian. Di sini kita lihat sekarang lagi mekar-mekarnya. Oke, kita akan ngobrol sama Pak Solihin. Oke, Pak Solihin, ya. Monggo. Ini di kebun jenengan ini kopi apa aja dan mungkin bisa diceritakan serta keunggulannya seperti apa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebun saya yang di samping desa saya. Jadi saya berkebun kopi sejak dari 96 sampai sekarang, dan ternyata dari 96 sampai sekarang itu banyak pengalaman atau hal-hal yang perlu kita pelajari atau kita perbaharui. Ternyata ini tinggalan dari kakek saya zaman Belanda. Masih ada pohon-pohon yang mungkin 100 tahun atau 90 tahun atau bahkan 100 lebih itu masih hidup. Seperti contohnya seperti ini pohon yang hampir 100 lebih lah. 100 tahun lebih Pak ini, Pak. Ini 100 tahun lebih, cuman produksinya semakin menurun. Kenapa, Pak? Karena yang namanya robusta itu memang di saat umur 30 tahun itu memang harus mengadakan satu rejuvenasi atau peremajaan, baik itu setek maupun tanam baru. Jadi kelemahan robusta itu memang 30 tahun ke atas itu produksinya akan turun. Dan bagus-bagusnya robusta itu 15 sampai 30 tahun itu produksinya memang begitu meningkat. Tapi di saat 30 ke atas itu harus ada rejuvenasi karena robusta sendiri sudah rakus akan unsur hara atau rakus nutrisi, produksinya turun, jadi petani sedikit akan mengalami kerugian. Kemudian saya berinovasi karena masih ada sisa-sisa tanaman zaman dahulu, itu Excelsa yang sudah mungkin ratusan tahun juga. Itu ada Pak? Ada ini. Oke teman-teman, kita lihat lagi ini contoh selesai ratusan tahun. Ya, ini sudah ratusan tahun karena saya tahu besar banget ya Pak. Besar, dan ada yang lebih besar lagi. Ini ternyata masih mampu berproduksi yang memuaskan atau memaksimal. Jadi Excelsa sendiri itu yang kita pakai kekuatan batangnya. Kemudian dia Excelsa itu tidak punya akar gimbal atau akar rawis, sehingga di saat kemarau panjang dia mampu hidup dengan daun yang segar. Nah, kemudian Excelsa sendiri akan sedikit efisien akan nutrisi, karena dengan tidak adanya akar gimbal yang naik ke permukaan, itu dia akarnya masuk semua. Jadi sedikit agak efisien tentang nutrisi atau tentang pupuknya. Jadi mulai sekarang sekitar di sini ada 300 sampai 400 pohon saya selingi dengan tanaman Excelsa yang disetek atau disambung dengan kopi robusta yang jenisnya ada 409, Tugusari, Banglan dan macam-macam. Tapi bawahannya Excelsa. Bawahannya Excelsa. Ini contohnya Excelsa seperti ini, daunnya seperti ini. Ini masih tumbuh tunas air yang masih Excelsa yang asli ya Pak. Yang asli. Ini yang asli seperti ini. Kemudian ini yang disambung. Ini sambung top end sogol. Top end ini yang disambung tak end atau sambung produksi. Itu tak end. Ya, tak end. Jadi ini yang disambung sogol top end. Ini yang top end. Top end, terus yang ini yang tak sogol end. Dan ini yang tak end yang produksi. Oke. Mari kita ke sana. Oke. Kita lanjut. Nah, ini termasuk batang-batang robusta yang sudah ratusan tahun. Ini ternyata kalau berbuah banyak itu akan membentuk cabang baru untuk bahan tahun depan, itu kurang, jadi kurang mampu, beda dengan Excelsa. Ini sudah ratusan tahun. Tetap saya pelihara, tapi harus ada penanaman istilahnya yang jaraknya dekat-dekat itu. Kan saya bikin sistem seperti Brasil itu pagar, cuman di sini jaraknya nanti saya ke sana 3 meter, 2,5 meter, dan ke sana 1 meter. Jadi lebih ke pemadatan pohon kan Pak? Pemadatan pohon, jadi tetap akan saya padatkan pohonnya karena saya naungannya tak kurangi. Naungannya tak kurangi karena di sini MDPL itu hampir 600 sampai 700, tapi hampir mendekati 700, sehingga tanpa naungan itu berpotensi mampu di saat kemarau.
Oh, Mari kita lanjut. Ini Excelsa. wah, Excelsa yang sebetulnya saya harus mengurangi ranting. Makanya kalau tidak dikurangi seperti ini akhirnya akan terjadi benjolan yang nanti pernah saya alami. Benjolan ini kalau antara batang ini dengan buah yang didapatkan itu kok tidak imbang, akan mati. oh, Jadi kita harus cerdas atau cepat mengamati bahwa batang yang di bawah dengan jumlah ranting yang di atas itu harus seimbang. Ini kurang imbang ini. Jadi nanti kadang-kadang ini kalau buahnya lebat biasanya tidak kuat. Karena ini tidak imbang. Ini umurnya kan di bawah 30 tahun. oke. Tapi kalau yang batang yang besar itu kuat. Mari kita cari yang seimbang. Kita lanjut lagi ini kopi robusta ya. Ini lagi berbunga, mekarnya. Ini juga Excelsa, cuman saya pendekin sambungannya atau steknya, ternyata lebih menguntungkan karena dia tidak termakan oleh batang yang terlalu tinggi. Jadi ini kemarin berbuah, insya Allah besok akan berbuah lagi. Jadi satu keuntungan sambungan pendek seperti itu, cuman nanti yang merawatnya agak embungkuk tapi satu keuntungan dia cepat terserap nutrisi yang ada di dalam. Mari kita lanjut lagi. Nah, ini Excelsa yang baru berumur 7 tahun sampai 8 tahun. Nah, ternyata beda dengan yang Robusta biasa. Robusta ini guys, Ya, Pak. yang Robusta biasa beda. Ini Sangat bawahannya jauh. Excelsa, itu bawahannya Excelsa, ternyata bisa mengeluarkan cabang yang lebih banyak. Otomatis dengan cabang yang banyak itu buahnya akan ada selisih dengan Robusta. Jadi ini Excelsa. Maka dari itu mulai sekarang saya usahakan bawahnya tetap akan Excelsa. Ada banyak keuntungan tadi seperti ya efisien nutrisi, kemarau panjang dia akan kuat, kemudian buahnya juga akan ada selisih dengan Robusta. Ini yang Excelsa ini baru umur 7-8 tahun. 7-8 tahun. Beda dengan yang sudah puluhan tahun, 25 tahun sangat. Lebih kuat ketika ada kemarau panjang, Pak. Ya, lebih kuat ketika ada kemarau panjang. Dan membentuk cabang baru itu lebih mampu daripada Robusta. Di saat buahnya melimpah, itu Robusta yang Robusta asli tidak di stek, yang bawahnya Robusta asli dari bawah itu biasanya tahun berikutnya akan turun drastis biasanya gitu. Cuman kalau Excelsa dengan nutrisi yang cukup, tepat nutrisi, tepat waktu, kemudian cuaca mendukung, itu insya Allah. Jadi sekarang berbuah, besok berbuah, sekalipun turun tidak begitu drastis. Jadi ya biasalah kalau sekarang buahnya lebat, besok ada kurang, tapi kurangnya tidak begitu seperti Robusta biasa. Ini kita lihat ya, bunganya ada yang sudah berbunga, ada yang belum, ada masih kuncup-kuncup. ini kalau kita hitung banyak banget Pak ini bunganya Ya. Ini kalau kita hitung ruasannya mungkin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19. Ini 19 satu tangke yang subur. Cuman kita bikin rata-rata ya 10 sampai 15 saja sudah lumayan. Kemudian yang dompolannya atau ruasnya itu bisa menghasilkan 30 sampai 40 biji kopi saja. Kalau ada 6 sampai 7 sudah sangat menguntungkan. Misalnya kopi kelihatan lebat, cuman kalau dompolannya itu dihitung kok kurang dari 30, biasanya panenannya kurang banyak. Oh, gitu. Jadi kita belajar dari dompolan dihitung. Ternyata Excelsa lebih cepat ya Pak pertumbuhannya sama kuat di kemarau yang panjang seperti ini gitu. Ya. Nah itu, jadi satu kelebihan di Excelsa, dia kuat di kemarau panjang, kuat membentuk cabang-cabang baru,
kemudian dia tidak punya akar gimbal sehingga sedikit agak efisien nutrisi. Jadi tidak harus nutrisinya di atas, tapi karena akarnya di dalam, makanya kalau pupuk ini harus dicongkel atau dimasukkan. Oke. Kalau pupuknya pakai apa, Pak? Saya pupuknya pakai Nitrea, juga pakai pupuk Ponska, juga pakai urea subsidi, cuman saya pakai NPK-nya yang non subsidi, saprotan itu. Saprotan. Ya. Jenengan pupuk berapa kali, Pak? Saya pupuk 2 kali, cuman ada yang 3 kali melihat kondisi pohon. Berarti tergantung Iya. pohon, nggih. Jadi kalau pohonnya itu dipupuk sekali kok tidak ada respon yang positif, Nggih. saya tambah lagi. Jadi ada yang 3 kali, ada yang 2 kali. Oh. Gitu. Kalau Excelsa ini untuk pupuknya termasuk mengeluarkan boros atau enggak, Pak? Kalau untuk Excelsa? Ngirit, bagi saya ngirit. Maksudnya gini, sebetulnya aplikasinya sama, cuman nanti panenannya berbeda, buahnya itu berbeda. Makanya saya katakan ngirit itu dia lebih impas, jadi lebih berimbang. Di saat kita membuat pupuk yang sama dengan robusta yang biasa, itu dia akan mengeluarkan cabang yang baru, kemudian dompolan atau ruas-ruas itu berpotensi 30 ke atas. Jadi saya katakan ngirit itu dengan perlakuan yang sama, tapi hasilnya berbeda. Beda. Satu pohon biasanya berapa kilo, Pak? Satu Sekarang? pohon kalau rata-rata saya 10 kilo, tapi nanti saya tunjukkan yang 50 kilo. 50 Ada ya? itu ada. Tahun ini Ada tahun ini yang 50 keluar 50 kilo. 50 kilo. Saya Ini luar biasa ya, Pak. 50 Satu pohon. kilo, tapi ya mohon maaf karena itu enggak Excelsa, jadi robusta biasa kemarin yang memetik itu dari beberapa dinas yang di situ membuktikan ditimbang langsung 50 kilo, Pak. Kemudian green bean-nya itu dibagi 4, dapat berapa itu ya, sekitar 15-an kilo lebih. Rademannya berarti nggak nyampe 41, Pak. 41. 41. Saya petik merah itu 41. 41. Kurang 3,8. 3,8. 16 atau 17. Oh, okay. Tapi tidak kita menjanjikan semua pohon seperti itu, malah kalau saya itu sebaiknya ya ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang berbuah, ada yang berbuahnya kurang baik. Jadi harapan tahun depan itu tetap masih ada. Kalau semuanya 51 kilo saya yakin turun drastis tahun depan karena tidak mampu. Jadi tetap kita menyadari fluktuasi atau grafiknya itu pasti naik turun. Pasti naik turun. Sekalipun saya pernah mencoba itu di buah yang lebat saya pupuk 4 kali. Ternyata buah itu lebih rakus daripada ranting dan daun. Oh. Jadi dia tetap seperti itu saja, tidak membentuk ranting baru untuk tahun depan. Nah itu jeleknya kopi di yang tidak disetek, yang bawahannya masih asli robusta itu seperti itu. Jadi saya mencoba, ini kok buahnya lebat sekali, barangkali mungkin nutrisinya harus saya tambah. Ternyata dia tidak bisa membentuk cabang baru. Ya bisa, cuman minim sekali, kecil sekali. Beda dengan kopi yang buahnya itu normal saja. Jadi harapan kita seperti itu, cuman untuk mendapatkan normal dan tidak normalnya itu kita ya nggak bisa nggak bisa menentukan. Nah seperti ini Mas, seperti ini kan robusta. Ini besok mungkin saya akan lebihi, akan saya lakukan pemupukan yang lebih ekstrim daripada pemupukan yang biasa. Cuman belum tentu ini akan bisa membentuk cabang baru untuk tahun depan. Nah ini kan kehabisan sekali. Ini masih kuncup, besok berbunga. Ini kehabisan sekali. Jadi kelemahannya di situ. Di saat buah itu maksimal, itu tahun depan biasanya turunnya drastis. Oh. Jadi harapan kita ya maksimal itu sih seneng-seneng saja, tapi yang biasa-biasa saja, misalnya sekarang itu 1 hektar itu misalnya 10 sampai 12 bagi saya normal. Cuman kalau 1 hektar dapat 20, ya tunggu saja tahun depan. Normalnya di situ. Nah, ini contohnya. Ini contoh robusta contoh robusta yang ini mungkin menurut saya prediksi saya ini buah semua ini. Ini teman-teman kita lihat berbunga semua dan kemungkinan ini jadi, tapi bahan untuk tahun berikutnya agak susah ini. Jadi nanti akan dilakukan pemupukan ekstrim sama Pak Solihin ini. Mungkin ada yang lain Pak yang bisa kita. Ini kapasitas berapa pohon Pak di sini Pak? Ini 900 pohon. 900 akan saya tambahin 900 lagi. Wah,
Jadi lipat dua. lipat dua. Ya ini bawahnya Excelsa, cuman saya setek dengan top end. Ternyata bagus, ini 409. Ini 409 teman-teman. Ini saya setek dengan 409, ternyata bagus. Cuman kita akan bertabrakan dengan para pemetik kopi. Oh. Biasanya kalau yang tinggi-tinggi ditinggal. Nah malah yang punya kopi yang memetik. Nah ini buahnya bagus. Produktivitas bagus, Pak. Produktivitas bagus. Jadi Excelsa itu kalau disambung top end atau sogol istilahnya di petani kita, itu lebih bagus daripada tak end seperti itu. Oh, Maksudnya untuk membentuk cabang baru itu lebih ringan. lebih ringan. Kalau di tak end seperti ini kan dipaksakan. Jadi dia itu batang produksi untuk membentuk batang produksi lagi. Nggih. Tapi kalau top end dia akan membentuk batang ke atas. Batang ke atas, Jadi untuk membentuk cabang baru atau mungkin mengeluarkan tunas air itu akan merasa ringan sekali. Jadi seperti ini. Kalau kita punya alatnya untuk memetik, kalau saya bayi yang top end. Kalau punya alatnya, cuman nanti pasti pakai ondo dan sebagainya itu banyak keluh kesah di pemetik kopi. Sehingga saya yang repot sendiri. Nah ini sisa-sisanya kan saya yang metik, ditinggal aja. Jadi sekarang Ini masih sisa. ya itu pasti saya yang metik. Ini udah mulai pemadatan pohon, Pak. Ini rencana mau buat. Ada teman belum semua. Ini Excelsa. Kita ke Excelsa. Ini Excelsa yang barusan saya sambung kemarin, saya stek kemarin. Nah Excelsa biasanya punya kerentanan untuk mati, makanya saat saya nyetek atau nyambung, saya sisakan satu batang. Oh, sisakan satu Saya batang. enggak tahu apakah DNA-nya enggak sama atau bagaimana. Pernah saya nyambung langsung, saya protoli semua daun Excelsanya, saya sisakan ini tapi mati setelah berbuah. Oh. Makanya saya sisakan ini. Nanti kalau ini sudah kuat baru saya potong. Jadi motonya setelah ini besar ya, Pak? Setelah ini besar. Yang ini disambung, nanti setelah besar baru bisa dipotong. Ini sisanya saya potong. Semua saya sisakan. Ini malah mati. Ini tak sisakan. Oh, nggih. Dua ranting disisakan dulu sebelum menunggu ini, sebelum ini besar. Jadi menunggu ini kuat, baru ini dipotong. Kalau langsung dipotong semua, itu sudah saya coba berkali-kali, banyak yang mati. Oh, Itu Excelsa. Saya enggak tahu apakah itu tadi saya sampaikan DNA-nya tidak sama atau dia mungkin adaptasinya lambat, mungkin. secara pertumbuhan bagus ya, Pak. Tapi kalau langsung dipotong itu bisa mati, Bisa mati. Kemudian biasanya kan kalau ini dibiarkan dihidupkan itu biasanya ini kan kalah. Makanya harus kita racik gini. Ini harus kurangi terus. Ya hidup cuman agak sedikit dipaksakan, dibatasi. Karena nanti tetap aliran nutrisinya tetap akan ke Excelsa terus. Ke Excelsa terus. Ya, dia mau kalah. Makanya kita harus terus rajin. Yang ini yang tidak terpakai dan sebagainya itu. Kalau yang daun-daun tetap kita pruning terus ya, Pak? Iya, tetap di pruning terus nih. Dibuang terus. Buang terus. Karena enggak dibuang terus alirannya tetap ke sini. Oh, gitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh ini mati toh. Ini contoh yang enggak ada batang sisa dari Excelsanya sendiri, Pak. Padahal ini Excelsa, ini contoh daunnya. Kalau nggak percaya ini Excelsa seperti ini mati. Rencana berarti mau diganti Excelsa semua, Pak, ini? Bukan semua, cuman sedikit jenis. Jadi step by step kita akan mengganti Excelsa karena bibitnya ya agak sulit kalau kita enggak nyemai sendiri. Karena kemarin saya beli yang ini baru nih, bisa rundukkan biar biar trubus. Ya, biar trubus ini. Jadi semua saya rundukkan seperti itu. Oh, ini dirundukkan. Jadi perundukan itu gini, misalnya ini gini, tadi saya gini, cuma pakai cara. Nah, ini gitu merunduk, ini akan tumbuh tunas air. Seandainya ini disetek atau disambung dengan sogol ataupun top end, tidak akan seperti berbuah. Cuman kalau ini dipaksakan dengan tak end seperti itu, potensinya kalau kopi masih kecil mati. Tapi kalau sogol, ada contohnya nanti. Iya. Nah ini aja. Nah ini Mas Karno. Ini masih kecil, langsung saya setek dengan top end. Ternyata mau. Ini kan Excelsa.
ternyata mau. Ini Excelsa Ya. kopi. Ke Excelsa saya setek dengan Sogol atau Top N. Top Ternyata N. dia tumbuh subur. Tapi seandainya ini saya paksakan dengan sambungan produksi ataupun Tak tak N. N, itu biasanya tidak mampu. Oh. Nah, ini bagusnya Top N seperti ini. Cuman nanti kalau kita tidak rajin-rajin seperti di kemarin dia Lali itu kan dia terus dipunggal terus ya, Nggih. dan satu pruning terus sehingga bentuk itu bagus tuh. Seandainya bawahannya Excelsa itu bagus. Ini jadi salah satu keunggulan Top N seperti ini, mampu dia hidup dan membentuk cabang baru itu terasa ringan. Nggih. Cuman kita harus rajin-rajin terus ambil terus ya kayak dulu. Mestinya gini harus Tunas-tunas air iya, itu tunas buang. air, iya harus turun terus pokoknya ini. Oh. Tapi kadang-kadang kita lupa kan. Iya. Kalau menghadapi 1-2 pohon tidak masalah, begitu saat ribuan pohon itu. Ratusan pohon aja kadang Ada kita kadang-kadang. lupa, Pak. Nggih. Wah, ini luar biasa sahabat kopi. Ini ternyata Pak Solihin mau berupaya mengganti dengan Excelsa step by step. Jadi kita tunggu nanti di tahun berikutnya akan seperti apa. Atau teman-teman mau kunjungan studi langsung ke sini nanti bisa hubungi Pak Solihin, nanti akan kita cantumkan nomor beliau. Ini kenapa Pak kok di tali? Nah, ini Excelsa. Nggih. Ini terlalu ini respon sekali dengan apa nutrisi yang ada di bawah, sehingga ini seolah-olah tidak akan mampu sehingga saya ikat. Iya. Jadi kemarin buahnya bagus, sekarang mau bagus lagi, kemudian saya selipit dengan sambungan yang Top N ini Rencana ini Nggih. rencananya. Cuman Excelsa kalau memang apa mau, karena ini pohonnya sudah sedikit agak besar, itu cepat sekali. Bahkan ini mau kalah ya, risikonya nanti seperti yang tadi itu, Yang tadi di atas. membokol itu loh. Nggih. Nah, nanti risikonya nanti di sini akan membesar gini. Oh. Nah, ini kalau tidak rajin-rajin kita dalam wiwil atau rempelnya, itu nanti akan kalah ini. Nggih. Terus pengurangan ranting ini terus. Nah, ini pengurangan ranting-ranting yang tidak terpakai terus. Nah, ini. Karo wiwil dan rempel itu paling tepat kapan, Pak? Sebetulnya habis panen, cuman kadang-kadang kita kalau buahnya lebat itu kan ndak tega kalau diwiwil atau rempel, sehingga di saat sudah hujan kemudian ada istilahnya terubusan atau apa ya, itu baru kita wiwil. Jadi mana yang harus dipelihara dan mana harus yang diturunkan. Oh, gitu nggih. Misalnya sekarang besok 1-2 minggu lagi itu akan sudah kelihatan Cabang-cabang yang baru bentuk, nggih. ya. Cuman kadang-kadang petani di saat musim hujan itu memang nggak ada waktu untuk wiwil atau rempel, sehingga habis panen langsung dirempel. Ya nggak apa-apa, tapi bagusnya setelah hujan. Soalnya setelah hujan itu banyak kegiatan, misalnya harus ini nyiangin, kemudian Nggih. pupuk dan sebagainya. Gulma-gulma kita silangin nggih. Gulma-gulma harus kita singkirkan, kemudian dipupuk, ditutup. Itu sehingga tidak ada waktu atau bahkan kita kejar-kejaran. Di saat mupuk itu di saat nggak tepat waktu, Nggih. itu kita ya keliru juga. Kan 1 bulan idealnya itu kan maju itu 1 ruas ya. Nggih. Nah kalau kita mupuknya telat, ya nanti ruasannya itu kan terlambat. Nah, jadi kita istilahnya awal hujan itu tetap harus mupuk. Nek saya hujan 5 kali deras, itu tetap harus mupuk. Jadi nanti Oktober kita ini ruasannya itu bisa dihitung. Oktober, November, Desember, sampai Februari, Maret. Ini sudah 5 ruas. 5 ruas kalau sini ada pembentukan 5 ruas, kayak paling minimal 10 ruas. Kalau subur bisa 15 ruas. Jadi mupuk lebih awal, maksudnya sudah hujan 5 kali deras itu memang kita mengejar ruas kopi, sehingga dengan selisih 3 ruas saja otomatis kalau kali 3.000 pohon ya sudah. Wah, lumayan Jadi Pak. matematikanya perhitungannya harus seperti itu. Oke. Ruasannya panjang, dompolan atau per ruas ini 30 sampai 40 idealnya. Itu tetap kita akan panen yang sedikit agak melimpah. Cuman kalau ruasannya pendek, apalagi seperti ini hanya 5, 10, otomatis bijinya akan sedikit. Ini Excelsa lagi nih. Kalau yang robusta tetap kurang bagus sih Pak, kena kemarau panjang. Robusta. Itu Ini ya. Excelsa ternyata beda kan.
Excelsa sangat hijau gitu, Sangat terlihat hijau. segar setelah kemarin turun Ini hujan. kalau melihat hijau, kalau sekarang masih agak terlambat. Kemarin waktu kemarau saja, ya dia sih agak layu, cuman layunya itu masih berhijau. Nggih. Tapi kalau yang anu kuning-kuning. Ini contoh yang robusta nggih. Ya, ini yang robusta. Nah, ini saya sudah prihatin Mas Ngarno, besok itu akan bisa membentuk cabang baru atau enggak, karena pohonnya sudah tua. Itu umur berapa tahun Pak ini kira-kira? Ini kakek Wah, saya kan ini meninggal udah tahun sangat besar. 70. 70 sampai sekarang udah berapa 50-an tahun lebih. Ini 50. Ini udah 50 tahun Kakek lebih. ini bukan bapak, kakek ini. Wah, Kakek. Jadi ini saya biarkan, saya pelihara itu untuk edukasi dan cerita anak cucu saya bahwa kakek itu dulu berjuang dan belajar sama Belanda untuk nanam kopi robusta. Jadi yang pertama nanam di sini adalah kakek belajar dengan Belanda, karena di situ ada tanah Belanda. Nanti kita tunjukkan ada 22 hektar milik Belanda. Ya disitulah orang-orang sini belajar tentang nanam kopi. kopi. Nggih. Siap. Nah, saya juga punya yang bekas Belanda kira-kira 5.000 meter, sama ini agak luasan sedikit. Nanti kita datang ke sana. Itu ternyata kenapa Belanda tidak milih di pinggir jalan atau di dekat kota? Ternyata Belanda lebih cerdas ya dalam menilai tanah, menilai unsur pH-nya dan sebagainya. Itu milih di situ. Yang mobilnya itu dulu diuntun di nenek kakek saya. Waktu mau datang ke kebun Panili, kebun kopi, itu mobilnya ditaruh di nenek saya. Itu nanti kita tunjukkan di situ. Dulunya masih ada pondasi-pondasi, masih ada taman-taman, masih ada sumur, masih ada kandang babi. Yang waktu saya kecil itu saya melihat dulu, tapi sekarang sudah milik warga. Sehingga kandang babi itu sudah hancur semua, sudah dibinasakan semua. Tapi dulunya itu memang buat pemukiman Belanda. Kalau untuk naungan memang jenengan udah nggak pakai Pak? Naungan itu saya sudah 3 tahun ini saya tidak pakai, karena ya mohon maaf sebetulnya yang baik Pak naungan, cuman naungan itu bagi saya nanti di sana ada. Ini juga nanti akan saya kasih naungan tuan pohon yang tumbuhnya lambat. Contoh Seperti risidi atau kalau manding itu kena lam toro ya. Jadi saya mau berubah risidi dengan pete yang jaraknya mungkin 25 meter atau 50 meter. Jadi pete nanti saya masih ada itu 3 pohon. Kemudian akan saya tanami lagi, karena pete itu tumbuhnya lambat sehingga tidak nyuri nutrisi yang dikonsumsi oleh kopi itu sendiri. Jadi tetap saya akan ada naungan. Jadi kalau tidak ada naungan ya tetap kasihan di saat musim kemarau. Kalau sengon itu kenapa Pak? Kalau sengon karena tumbuhnya cepat, jadi sengon itu yang pertama akarnya akan nyuri nutrisi. Jadi kita memberikan pupuk berkali-kali itu ternyata yang subur sengonnya. Gitu. Yang kedua, sengon itu kan rentan akan angin. Di saat dimakan kayak kirap atau apa itu dia akan cepat mudah potong. Yang ketiga, di saat menjual itu mau tidak mau harus kurban kopi. Harus kurban kopi. Nah itu. Padahal sekarang mohon maaf, harga sengon berapa? Harga sengon berapa? Mohon maaf sekarang. Saya dulu memang harga sengon bagus, yang jual 11 pohon laku 11 juta. Nah sekarang saya kemarin jual berapa puluh pohon cuma 3,5 juta. Nah itu makanya kita rubah mindset, jadi naungan tetap sedikit dikurangi. Kalau toh ada naungan tetap tidak sengon lagi, saya akan rubah kalau tidak risidi sama pete. Tapi kalau pete itu tetap ada hasil ganda seperti itu Mas Ngarno juga tadi itu. Jadi hasil musim kopi ini pete ya. Kaski pete. Wah. Itu cuman tidak sebagus pete yang ada di daerah Curug Sewu, karena saya punya di sana. Itu memang kalau di sana luar biasa. Nah di sini ya buat tombo pingin. Jadi saya tetap naungan dikurangi, tapi kedepannya tetap saya ada naungan kalau tidak risidi pete. Nah ini Mas Ngarno yang kayak gini saya prihatin, besok akan bisa membentuk cabang baru atau enggak. Ini robusta ya Pak? Robusta asli ini, termasuk ini. Ini robusta ini. Kemarin buahnya lebat. Ngeri sekali ini. Habis kan? Ini malah pokoknya kita di Excelsa. Nah kalau yang itu kita lihat. Biar maju ini. Ini Excelsa ya? Iya, yang itu juga yang depannya. Banyak yang ini ya? Excelsa. Ini Excelsa. Seperti ini Excelsa buah dan bahan tahun depan juga bagus ini. Wah ini luar biasa Pak. Ini Excelsa ini.
Ngeri nah ini. Kalau yang ini ngeri sekali, Pak. Dibanding dengan ini Mas Maria. Ini yang robusta. Robusta asli. Seperti ini teman-teman. Begitu lebat kemarin ternyata seperti ini. Nah, jadi yang robusta sangat mengenaskan. Tapi yang untuk batang bawahnya Excelsa ini sangat bagus. Ini kita dekatkan lagi bunganya. Ini belum mekar maksimal ya, Pak? Belum maksimal nih. Ini mungkin kalau enggak besok lusa. Bisa nggih. Ternyata hari ini Excelsa ini. yang ini nggih. Iya. Ini juga Excelsa. Ini besok dan tahun depan juga akan bagus lagi. Belum dia kan Pak ini pruning Pak. Sedikit. Waduh. Ternyata sangat bagus ini teman-teman. Kita lihat dari bawah. Ini bahannya. Ini pakai sambungan 534 itu Pak. TSG berarti. ya. Jadi teman-teman nanti yang ingin belajar lebih detail terkait kopi di Excelsa atau Robusta nanti bisa menghubungi Pak Solihin, tepatnya di Desa Jambon, Kecamatan Gemawang, Kabupaten Temanggung ya. Kalau mau ke sini langsung nanti hubungi beliau aja. Ada tempat pelatihan dan mungkin bisa sambil refreshing di sini sambil jalan-jalan ngetrip di kebun kopi sama Pak Solihin karena beliau ada kuda juga nanti. Bisa lihat kuda di sini. Atau kelompok tani dan dinas mau ke sini dipersilahkan nanti hubungi Pak Solihin aja. Terkait pelatihan atau kunjungan hubungi beliau langsung. Berarti ini tanaman udah lama banget sih Pak yang besar-besar. Lama banget. Wah ngeri ini teman-teman. Asli Robusta. Ini asli Robusta. Kalau berbuah lebat seperti ini. Ini tunggak-tunggak zaman dulu. Ini yang Excelsa saya sambil Bangunan kuning. Ternyata kemarin lebat sekarang lebat. Ini tanda-tanda kopi buahnya lebat. Sampai dongkelannya saja berbuah. Ini teman-teman lihat nih. Tanda kopi berbuah lebat sampai apa ini namanya pohonnya saja ikut berbuah. Istimewa. Kalau yang ini maksudnya Excelsa apa? Bukan, ini ini sudah sambung kan? Bukan Excelsa. Oh, yang ini Excelsa. Yang ini Excelsa. Cuman kan potensi apa buahnya itu menandakan bahwa di sini tidak muat. Nggih. Ini Excelsa. Dan ini kemarin buahnya bagus, yang sudah saya pruning. Wah, ini buahnya bagus. Jadi Excelsa itu kalau disetek dengan banglan kuning merasa ringan sekali dia, bentuk cabang baru itu. Merasa ringan sekali. Tugu Sari saja masih ringan, apalagi ini. Ini buah Excelsa, masih Excelsa. Ini yang saya mulai dari sini. Ini banglan kuning Pak ini. Ya, banglan kuning. Nah, itu yang saya Tugu Sari ini kan ringan ya. Ini Excelsa. Nah, ini bedanya dengan yang ini Tugu Sari. Tugu Sari ini. Ini Tugu Sari seperti ini. Ini Tugu Sari ini bawahnya Excelsa. Bawahnya tetap sama Excelsa tapi yang atas Tugu Sari ya. Seperti ini. Kalau yang banglan kuning seperti ini teman-teman. Ya, itu banglan kuning. Cuman kalau Tugu Sari itu biasanya sekarang berbuah lebat, besok turunnya agak lumayan. Oh. Ciri khas kopi Tugu Sari seperti itu ya Pak. Jadi harus kita kombinasikan. Tidak satu klun saja tapi bermacam-macam klun supaya kita tidak keblongan atau tidak punya kopi di tahun depan. Jadi kopi itu bagusnya memang ada yang sedikit berubah kurang maksimal, ada yang maksimal, di sana saling menutup. Tapi kalau semuanya maksimal biasanya turun. Saya sudah bertahun-tahun mengamati kalau terlalu lebat itu biasanya turun drastis. Dan ini saya pernah ini 1 hektar, ini setengah hektar kurang sedikit, 10 ton. 10 ton Pak. Habis itu dapat 1,5 ton. Tahun 2012 ini 10 ton nih. 2013 1,5 ton.
Tapi saya belum banyak melakukan ini. Perubahan Di Excel saya itu belum banyak mas. Ini semuanya Excel saya kayak. Ini berarti eksersa ini di sini termasuk yang baru ya Pak? Ya baru. Saya mungkin mulai dari 2015. 2012 itu masih jarang-jarang. Eksersa ternyata sangat bagus buat kopi semuanya. Contoh yang mati. Nah ini Excel saya ini. karena tadi tidak disisakan. Tidak disisakan yang pertama, yang kedua kalau masih kecil disambung produksi atau tag end itu biasanya tidak kuat. Oh. Yang benar memang disisakan dulu. Kalau mau disambung tag end. Tapi kalau top end tidak disisakan berat. Yang sogol itu. Jadi ini contohnya. Dia meninggal dunia awal. Ini harus disisakan. Ini hanya berdasarkan pengalaman ilmu yang sebenarnya saya tidak tahu. Hanya berdasarkan pengalaman. Ini sangat tepat untuk buah tahun depan di selsanya ya. Ini bawah Excelsa, yang atas Robusta ya, sahabat kopi semuanya. Kita lihat ini bunga sekarang lagi mekar maksimal. Yang ini, tapi ada beberapa yang belum maksimal. Ini contohnya ada, kita lihat ada tawon. Berarti karena terjadi penyebukan secara maksimal. Ini Mas Rano, ini yang tidak imbang antara batang dengan buah. Tapi kadang-kadang petani sok timbul atau tumbuh emosinya, wah ya iman-iman ya buah kayak gitu dikurangi, atau ranting kayak seperti itu karena bahan untuk berbuah semua dikurangi. Sebenarnya ya keliru pendapat seperti itu. Ini mestinya harus ada penjara. Cuman saya sendiri juga belum bisa mengaplikasikan iman itu masih ada. Mestinya itu dikurangi kayak gini, itu dikurangi semua. Mestinya dikurangi karena ini potensinya kalau nggak imbang dengan nutrisi yang di bawahnya bisa mati. Sudah ada 4-5 kali saya pohon seperti ini. Buahnya lebat luar biasa, di situ 12. Ini Excelsa semua. Itu Excelsa. Pokoknya yang kayak Robusta itu kurang. Excelsa bagi saya lebih menguntungkan. Berarti untuk yang bawah itu memang harus Excelsa aja. Ini ini Excelsa sudah bertahun-tahun. wah besar banget Pak nih. Ya itu juga Excelsa tapi masih muda. Ini saya potong kemudian tumbuh tunas air dan saya sambut. Ternyata masih mampu seperti ini. Ini sudah mungkin 100 tahun. Dulu lama sekali saya tidak tahu nih kakek yang namanya. Ini ternyata masih. Kalau itu ini tanaman bapak. Saya tetap saja. Kalau ini udah ratusan tahun. Ternyata masih mampu. Masih mampu nggak? Ya, masih mampu. Dan ini satu keunggulan Excelsa ya tadi, tidak banyak melakukan rejuvenasi, ditahan terus sampai anak cucu berani asal perawatannya intensif. Itu satu keunggulan Excelsa. Monggo kita naik. Siap, kita lanjut lagi.